saya mencekek leher Angelin dengan tangan kanan. Tangan kiri saya memegang tangan kanan Angelin. Kedua paha Angelin di bawah. Kedua paha Angelin saya jepit dengan kedua lutut saya. Kedua punggung kaki Angelin saya injak dengan kaki saya. Oke. Saat itu Angelin berontak sehingga beberapa kali kepalanya terbentur ke tembok. Angelin sempat berdiri dan berteriak tidak lagi memanggil mama. Kemudian saya mencekik leher Angelin dengan tangan kiri. Tangan kanan saya di punggung Angelin. Kemudian saya benturkan kepala Angelin ke tembok berkali-kali. Setelah itu Angelin mulai lemas dan jatuh ke lantai. Selanjutnya saya membuka celana dalam Angelin dan saya membuka celana pendek saya. Setelah itu saya menyetubuhi sampai saya keluar sperma yang saya keluarkan di paha. Itu aja dulu. Pertanyaan saya, Gus. Kamu diajar waktu tanggal 10 itu, kamu diajarin kamu tuh ngomong begitu. Kalian itu inisiatif saya sendiri. Kalian itu inisiatif saya sendiri. Kalian itu inisiatif saya sendiri. Kalian itu Saudara ahli, terima kasih ya sudah menjelaskan sesuai dengan keinginan dan kami percaya ahli yang tanggung jawabnya kepada profesi bukan kepada atasan, sehingga kita juga mau menguji secara ilmiah dan secara fakta. Kami minta pendapat ahli untuk reka adegan yang akan kami peragakan dan kami sesuaikan dengan visum saudara ahli. Ini kan ada visum, sebenarnya saudara ahli juga pegang ya. Ada beberapa visum yang mengakibatkan kematian. Kami mohon diperhatikan, kami akan melakukan reka adegan dan kami akan sesuaikan dengan visum yang mohon izin. Ini reka adegan saudara ahli, reka adegan yang kami coba konstruksikan berdasarkan isu. Pertama, mohon perhatikan saudara ahli. Saya langsung menolong kiri korban dengan tangan kanan saya sehingga terkena tembok dan jatuh ke lantai. Saya pegang kedua bahu tangannya dengan kedua tangan saya yang mana korban memberontak, menggerak-gerakkan badannya. Karena itu saya langsung mencekik leher korban dengan tangan kanan saya dan tangan kiri saya. Tangan kiri saya memegang leher korban, kedua memegang leher kanan korban, kedua paha korban di bawah dalam keadaan tertidur. Kedua paha korban saya jepit dengan kedua lutut saya dan kedua punggung kaki korban saya injak dengan kaki saya. Mohon saudara saksi ahli kita bacakan visum nomor 8, 9, dan 10 di halaman 3. Saudara ahli, pertanyaan kami, apakah peragaan pencekikan itu sesuai dengan visum yang saudara nyatakan di halaman? Sudah, ini sana dulu. Nggak bisa ditanya. Di sana dulu, ini mau bertanya. Mau bertanya dulu. Oke, terima kasih. Apakah peragaan tersebut sesuai dengan visum nomor 8? Saya bacakan ini hasil
Jadi saudara membuat hasil hasilnya. Baik yang mulia, berdasarkan rekonstruksi. Itu banyak sampai 23. Ya, jadi bisa saya jelaskan di sini terkait dengan visum kami. Jadi untuk yang kepala belakang itu tidak sesuai. Nah, jadi cara dulu. Ini jangan suara batas. Bukan. Jangan bagian belakang kepala tidak sesuai. Belum lagi. Yang di bagian leher. Ini visumnya. Ya kan salah saya. Iya, ini sudah diperagakan dan sudah dilihat. Apalagi? Bagian leher. Sesuai yang boleh kami. Yang lain sesuai. Nah, kalau bagian leher dicekik. Tidak sesuai yang boleh. Tidak sesuai. Bikin sini ya. Ya saya mohon izin. Nah, apalagi? Ya, Saya tanyakan sesuaikan dengan Iya, bisa juga melalui majelis kalau perlu. yang mulia. Jangan masuk. Terima kasih. Saya lebih izin dari awal. Mohon Iya, langsung apa mau ditanyakan? dan mengingatkan yang mulia. Iya, apa mau ditanyakan ini? Pertanyaan saya tadi. Kan ada punya hasil visum nomor 8, 9, 10. Saudara pegang. Saya bacakan hasilnya. Pada leher samping kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, terdapat luka bakar warna kehitaman ukuran 3 cm kali 5 cm. 9. Pada pangkal leher bagian belakang kanan, 5 cm dari garis pertengahan belakang, 4 cm di atas ujung bahu, terdapat luka bakar warna kehitaman dengan ukuran 8 cm kali 1 cm. 10. Pada leher samping kanan, 6 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm di atas pertengahan tulang saka, terdapat luka bakar warna kehitaman ukuran 5 cm kali 5 cm. Pertanyaan saya, Sekarang, itu sudah luka semua. Apa yang mau ditanyakan terhadap pertanyaan saya, betul ini hasil analisa dan saudara terhadap mayat? Itu pertanyaan saya dulu, betul? Betul. Apakah yang tadi diperagakan dengan leher tadi sesuai dengan hasil analisa ini? Itu pertanyaannya. Apakah bukan? Sudah, dia jawab tidak sesuai. Saya tanya, saya lagi tanya. Saya kan sesuai. Mohon izin ya, saya melanjutkan. Saudara mau bilang, ini dicatat dulu. Iya. Tidak sesuai. Lanjut lagi. Ini bukan. Iya, terima kasih. Saudara jangan ngomong sendiri. Ini dijawab tidak sesuai. Lalu tanya lagi. Saya tanya, kalau tidak sesuai berdasarkan ukuran sentimeter tadi, sebabnya itu apa? Lehernya ada pomar-pomar seperti itu sebabnya apa? Coba jadi kita lihat, jadi kita tidak pernah melihat dari luar saja. Gimana? Kita tidak bisa melihat dari luar saja. Kami tidak bisa mengatakan kami. Kalau saudara ahli yang tidak sesuai, sebabnya apa? Ada Kenapa saya mengatakan tidak sesuai dengan yang diperagakan tidak ya? Itu karena luka memarnya hanya pada kulit, tidak ada pada otot sama sekali. Pada proses pencekikan, jadi luka-luka yang ada itu sangat sampai ke otot-otot. luka-luka itu sebabnya apa? Kalau Itu itu adalah luka karena kekerasan lumpur yang kami simpulkan itu terjadi ke lima. oh iya, jadi luka Ya, istilahnya itu kekerasan lumpur. Iya, karena benar lumpur. Tangan bukan lumpur bukan? Ya tetapi meskipun itu benar lumpur, tapi yang dikatakan kami tidak sesuai. Ya, pertanyaan saya, tangan itu bukan lumpur bukan? Tolong jawab itu Mas Adi. Ya, Tangan adalah bukan lumpur. Jadi begini ahli ya, terangkan sesuai keahlian saya. Ya, apa yang ditugaskan saudara untuk visum dan segala macam diterangkan sesuai keahlian. iya. Ya, kalau tidak sesuai jangan terangkan. Ya, Makanya dari saudara ini kan saya mau bertanya kami juga tidak mengerti. Tadi sudah dijawab ya, tangan itu adalah benda tumpul. Jadi hasilnya 7, 8, 9, 10 memar-memar itu akibat benda tumpul. Nah, jadi yang saya katakan bukti pola itu adalah yang itu saja yang saya katakan itu adalah sesuai dengan jari-jari tangan. Sedangkan luka memar yang lain jadi saya tidak pernah lihat. Saya tidak keberatan. Saya fokusnya 8, 9, 10.
Terus pertanyaan saya berikutnya, pada lengan atas kanan samping luar nomor 14 saudara ahli 13 cm di atas suku terdapat luka-luka warna hitam meliputi seluas 6 cm kali 8 cm dengan ukuran masing-masing 1,5 cm kali 1,5 cm, 1 cm kali 5 cm dan 1 cm kali 1 cm. Pertanyaan saya, apakah ini buruk saudara ahli yang nomor 14 ini dari hasil penelitian terhadap jenazah? Ya. Apakah keterangan tadi dengan sesuai dengan yang saudara hasilkan ini? Kalau dilihat tadi, kan tadi sudah dikatakan polanya. Ya kalau memang di lengannya saja, ya. Ya, itu aja. Mohon izin dilanjutkan, nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan lain. Biasanya adalah masuk. Ya, lanjutkan lagi. Oh, masih ada yang suatu sumpah berikutnya visum nomor 13, 14, 15 dan 16. 13 pada bokong kanan bagian atas 10 cm dari garis pertengahan belakang tepat pada tajam atas belakang tulang khusus terdapat luka memar warna hitam ukuran 4 cm kali 7 cm. 15 pada paha kanan samping luar 15 pada paha kanan samping luar 10 cm dari sudut terdapat luka memar warna hitam ukuran 5 cm kali 6 cm. 16 pada paha kanan samping luar 13 cm di bawah tajam depan tulang khusus terdapat luka memar warna hitam ukuran 2 cm kali 5 cm. Pertanyaan kami ahli, berdasarkan jepitan yang tadi kami peragakan dan dilihat, apakah memar-memar tersebut bisa diakibatkan oleh gerakan tadi? Tolong jawab. Nanti dicatat. Ya, bisa. Berikutnya visum nomor 17, 18, 21, 22 dan 23. Nomor 17 pada tungkai kanan bawah samping luar 12 cm di atas mata kaki luar terdapat luka warna hitam ukuran 2 cm kali 3 cm. 18 pada tungkai bawah kanan bagian depan 8 cm di atas mata kaki luar terdapat luka warna hitam ukuran 5 cm kali 2 cm. 21 pada tungkai bawah kanan bagian depan 7 cm di bawah lutut terdapat luka lecet ukuran 3 cm kali 3 cm. 22 pada punggung kaki kiri samping dalam 3 cm di atas tumit terdapat luka memar warna hitam ukuran 5 cm kali 2 cm. 23 pada punggung kaki kanan samping luar 3 cm di atas tumit terdapat luka memar ukuran 1 cm kali 1 cm. Pertanyaan kami saudara ahli, dengan jepitan di bokong dan injakan yang tadi sudah kami peragakan, apakah peragaan itu bisa juga sesuai dengan hasil visum yang sudah saudara sampaikan ini? Akibat penekanan bisa, Ya. kecuali yang di nomor 23 itu 1 kali 1 itu tentu bukan penekanan. Oke. Akibat penekanan bisa kecuali yang nomor 23. Kita lebih kecil karena ukuran lukanya. Karena ukurannya lebih kecil. Terima kasih saudara ahli. Mohon izin untuk kami lanjutkan nanti sesuai dengan visum lagi. Ya, silakan. Ini dipelajari penasihat hukum. Setelah itu di bawah. Setelah itu tangan kanan saya melepas ikat dan korban melawan sambil menggerak-gerakkan kepala dan badannya. Karena itu saya benturkan kepalanya ke lantai sebanyak 3 kali. Namun korban cepat lepas dan berdiri serta berontak sambil teriak mama. Saya dorong ke tembok dekat pojok meja TV, yang mana saya putar bahunya yang saya pegang dengan kedua tangan saya, yang mana wajah korban mengenai pojokan meja tersebut. Kemudian saya benturkan lagi wajahnya ke tembok sebanyak 3 kali.
Saat itu korban langsung tidak bergerak serta jatuh ke lantai. Pertanyaan saya, saudara ahli, tadi saudara ahli menyatakan bahwa ada memar di hidung. Apakah benturan tadi bisa mengakibatkan memar pada hidung? Ya, dari serangkaian tadi yang sesuai dengan nomor yang kami temukan ada. Yang tidak sesuai adalah di daerah belakang kepala. Daerah belakang kepala. Yang karena yang kami temukan itu di daerah pelipis kanan dan kiri. Tidak ada. Apakah di visum saudara ahli nomor 1 yang menyatakan bahwa dahi nomor 1 halaman ini luka-luka bagian 17 saudara ahli nomor 1 dan 2 pada dahi samping kanan 6 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm dari atas sudut mata. Nomor 2 pada dahi samping kiri 5 cm bisa diakibatkan oleh gerakan tadi? Bisa. Pada pelipis kanan 8 cm dari pertengahan depan, apakah bisa diakibatkan oleh gerakan tadi? Bisa. Terima kasih saudara ahli. Apakah pendarahan di otak itu diakibatkan oleh benturan tadi? Bisa diakibatkan oleh benturan tadi? Ya, bisa saja saudara kepala. Sebentar, saya tanya ahli dulu sebentar. Sebelum apakah waktu melakukan visum saudara terhadap jenazah ada di benak pikiran saudara membayangkan dengan cara bagaimana dilakukan? Ada yang menjelaskan. Ada bisa dengan cara bagaimana dibentukkan seperti peradaban ada bayangan saudara ini masih dibentukkan dengan Ya, kami hanya membayangkan berdasarkan nomornya yang kami temukan. Ya. Artinya bila ada kalau peradangannya gerakannya nggak ada yang maksudnya yang bisa di tempat dari membuka nomornya tersebut. ya memilih satuannya saja Iya. satuannya ini kan mungkin karena beda tumpul Iya. karena begini Iya. karena cara bagaimana mau diukur Karena kami melihat hasil yang mulia. iya Dari melihat hasil. jadi semuanya itu memungkinkan Ya. jadi semuanya bagaimanapun peradaban itu supaya jangan berulang-ulang di peradaban maksud saya nanti terlalu sakit yang memperagakan pada hal yang bagaimanapun memungkinkan untuk luka sudah dibentuk-bentukkan semuanya jadi edukasi dulu iya dong? Iya. Terima kasih. Iya. Saudara ahli, terima kasih ya saudara ahli. Kita berharap ini dari keahlian ya saudara ahli. Apakah saudara tahu bahwa hasil visum saudara itu dipergunakan untuk penyidikan? Betul. Ya, betul. Kita ulang ini. Ya kami tidak penyidik. Saya ke Pak Dudut. Pak Dudut. Apakah saudara ahli diundang untuk menyaksikan rekonstruksi tanggal 11 oleh Polres Bali? Ya. Ya, karena saya nonton di TV ada di sini di sebelah kita, dan nanti kita akan perdengarkan tanggapan dari ahli setelah yang selesai. Pertanyaan saya, diundang ke TKP. Ya. Apakah saudara menyaksikan prarekonstruksi tersebut, saudara ahli? Menyaksikan siapa yang melakukan peragaan untuk prarekonstruksi tersebut? Jadi begini, Yang kelihatan ahli ini, jadi tanya saja bagaimana rekonstruksi jangan tanya siapa yang melakukan rekonstruksi. justru itu yang Nah, ini kan ini ada Agus. Oke, Agus. Jadi begini, ada orang yang bernama Agus melakukan rekonstruksi gitu. Oke. Ini siapa yang melakukan? Terima kasih. Apakah ada orang bernama Agus yang melakukan prarekonstruksi saudara ahli? Ya. Ya. Nah, Dengan yang tadi kami peragakan, ini kami ke saudara ahli ini kita berharap kejujuran aja. Kan ada kamera juga kan dari pihak Polresta. Di rekonstruksi yang kedua saya hadir, saudara ahli kan dengan peragaan yang kami sampaikan tadi. Apakah ada kesamaan pada saat prarekonstruksi pada tanggal 11 Juni 2015 dengan TKP di kamar Agus yang dilakukan oleh Agus? Mohon jawaban. Ya, ada beberapa persamaan untuk yang
memar di pahaluan, tekanan dari memar pahaluan yang tadi saya uraikan yang seperti di bawah tadi. Oke, terima kasih saudara. Karena kami juga ada dokumentasi pernyataan saudara ahli waktu prarekonstruksi. Berikutnya saudara ahli, tadi ada pertanyaan dari saudara jaksa. Di mana ada kemungkinan luka darah buah? Tadi saudara sampaikan paling mungkin mulut atau hidung. Bagaimana menentukan bahwa dari mulut atau hidung itu berdarah? Apakah ada jaringan kulitnya robek atau seperti apakah memang penjelasan dari jenazah yang saudara teliti? Jadi itu pada anak itu ada yang disebut dengan plexus cerebral. Jadi itu pertemuan beberapa pembuluh darah yang rentan atau mudah sekali pecah. Sehingga pada anak-anak, ya, bila betul-betul sedikit saja pembuluh darah itu akan pecah, sehingga akan menimbulkan perdarahan keluar itu. Kalau untuk jenazah korban ini, apakah juga dilakukan pemeriksaan terhadap pembuluh darah tadi? Tentu dilakukan karena kami melihat dari memar yang di hidung itu. Oh, itu dilakukan. Apakah ada hasilnya yang dicantumkan di sini? Untuk memar hidung ada? Bukan memar hidung. Kan tadi saya tanya soal darah. Udah, itu dari teorinya. Untuk kami tidak bisa mencari pembuluh darahnya, itu sangat kecil. Jadi dari teorinya paling mungkin dari mulut atau hidung, ya, saudara. Tetapi pada saat jenazah ini tidak ditemukan karena sangat kecil. Ya. Berarti bisa mungkin keluar darah, bisa juga tidak keluar darah. Kan yang mungkin keluar. Ini secara teori paling memungkinkan. Paling memungkinkan. Hanya dari mulut dan hidung kan, bukan dibilang sudah keluar apa tidak. Paling memungkinkan teori. Iya. Maksud saya yang saya hubungkan dengan fakta. Kan ada visumnya. Kalau ada di visum, kita mau tahu di mana itu. Kalau cuma teori ya sudah, ya sudah lagi. Kemudian saya lanjutkan. Itu saya tambahkan yang boleh. Iya. Kendala kenapa kita tidak bisa? Ya, tidak usah dijawab lagi. Ya memang tidak ditulis di situ. Iya. Nah, kan itu ya. Cuma tadi pertanyaan paling memungkinkan. Kalaupun keluar darah hanya dari mulut dan hidung. Karena apa? Karena pangkalnya ini apa? Kan dia dengan mulutnya cuma darah tidak ada darah. Paling memungkinkan dari pecahan-pecahannya itu ada darah dari situ. Kalau dari hasil jenazah dari belakang kepala, apakah ada luka terbuka untuk keluar darah? Tidak ada. Jadi dari belakang kepala tidak ada darah. Berikutnya saudara saksi, ini juga yang paling menarik yang kami cari dari hasil otopsi. Di halaman kesimpulan, saudara sampaikan bahwa adanya tanda kekerasan seksual masih menunggu hasil laboratorium. Kami coba mencari di dalam semua berkas perkara soal pemeriksaan terhadap kekerasan seksual tidak akan ditemukan. Tetapi Dr. Dudut kami saksikan dan kami dokumentasikan menyatakan bahwa tidak bisa diidentifikasi karena sudah membusuk. Pertanyaan saya, kan di sana dinyatakan bahwa tidak ada. Apa perbedaan tidak bisa diidentifikasi dengan tidak ada? Mohon penjelasan. Jadi rentang waktu di mana memungkinkan ditemukan tanda persetubuhan dalam hal ini kurang 7 hari tidak ditemukan atau hasilnya negatif, maka bisa dipastikan bahwa tidak ada atau tidak ditemukan. Akan tetapi kalau lebih dari itu tidak ditemukan, ya berarti kami tidak bisa menentukan apakah sebelumnya ada atau tidak. Kalau untuk kasus ini dari rentang waktu perkiraan kematian tadi, apakah bisa ditentukan ada kasus dari rentang waktu 3 minggu? Ya untuk sperma itu kami tidak bisa temukan atau membusukkan. Karena pembusukan sperma tentu tidak. Tetapi kalau soal tanda kekerasan seksual yang ada di sini kan tadi sudah jelaskan bahwa kalau untuk rentang waktu 7 hari bisa kami tentukan. Kalau lebih dari 7 hari tidak bisa ditentukan. Untuk spermanya, Untuk sperma. Kalau untuk luka tanda kekerasan seksual, untuk di alat kelaminnya memang kami tidak menemukan.
Jadi yang tidak menemukan karena memang sudah dilakukan pemeriksaan. Sudah. Apakah ada produk lain selain ini yang ada di berkas penyidikan kami? Karena di berkas penyidikan kami itu mungkin yang sementara saya atau yang jelas yang kami keluarkan adalah visum definitif. kalau yang definitif, apakah memang ada perubahan dari kesimpulan? Karena kami punya yang sementara, punya juga yang definitif. Tentu ada, karena kami menunggu hasil pemeriksaan kawan. Betul. Nah, boleh dibacakan yang kesimpulan untuk definitif? Karena di berkas yang kami punya definitif dan sementara kesimpulannya bedanya cuma di sini juga kami. Justru di definitif tidak ada lagi membicarakan kekerasan seksual. Definitif pada jenazah anak perempuan berumur sekitar 8 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk ditemukan luka-luka dan perdarahan di dalam otak disebabkan oleh kekerasan tubuh. Ditemukan juga luka bakar pada pembungkaran yang sesuai akibat disulut api rokok. Sebab kematian ini adalah kekerasan tubuh pada kepala yang menimbulkan perdarahan dalam otak. Dan pasal 9 Juli 2015 yang membuat Dr. Luhut Rusdiadi. Apakah ini yang definitif? Saudara ahli? Ya, betul. Tidak ada soal kelanjutan dari kesimpulan di sementara bahwa adanya tanda kekerasan seksual masih menunggu hasil laboratorium. ya, karena kami berharap hasilnya negatif atau positif, kami belum tahu. Dalam hal ini hasilnya negatif. Tidak diingatkan di situ. Sudah, hasilnya negatif. Ya. Ya, apa yang Pertanyaannya, pakai metodologi apa sehingga sampai pada hasil negatif? Jadi sampel kami menuju ke puslapor, jadi sesuai dengan nomornya itu sudah ada. Jadi kami mengambil bahan saja yang kami butuh, kemudian hasilnya adalah negatif sesuai dengan hasil laboratorium forensik sesuai nomornya. Yang negatif itu sampel swab DNA atau memang Jadi sampel hasil vagina. swab vagina itu kan hasilnya negatif betul. Kalau dari mereka kami sperma di 2 kali 5, pertanyaannya apakah ada lubang yang dimasukkan, ada alat yang dimasukkan untuk menilai bahwa sudah pernah dimasuki oleh benda tumpul? Itu pertanyaan. Itu kami mau mengambil bahannya dengan menggunakan cotton bud steril, dimasukkan ke liang organ di vagina untuk akhirnya bahan itu diperiksa. Itu katakan untuk swab. Pertanyaan saya, apakah ada alat untuk memasukkan, untuk menilai bahwa ada luka-luka di dalam jaringan vagina yang sudah pernah dimasuki benda tumpul? Itu pertanyaan saya. Kami mengusahakan dengan tangan yang bisa diperiksa di daerah luarnya ada perubahan atau tidak. Memeriksa luar saja. Ya. Karena dari luar kami tidak temukan ada perlukaan di rumah besar maupun di rumah kecil. Berikutnya saudara ahli. Tadi yang menarik luka melar warna hitaman. Kan ada perbedaan. Kalau yang mulia katakan kalau luka-luka melar semasa hidup bisa tidak diidentifikasi. Bicara saya kan sudah kali jawab. Oh kalau luka melar semasa hidup 4-5 hari merah hubungan agak hitaman. 7-10 hari kehijauan, kekuningan terus hilang. Kalau luka yang ditemukan pada jenazah luka memar berwarna hitaman, bisa disimpulkan kurang dari 4 hari dan 2 hari. Kurang dari 4 hari kan tidak ada batasan waktunya. Sejak sebelum apakah itu termasuk dalam kurang dari 4 hari? Jadi patokan kami adalah pada waktu korban meninggal. Ya. Jadi di mana proses penyembuhan akan berhenti di situ. Nah sehingga paling mungkin adalah 4 hari sebelum korban meninggal terjadi trauma. Kurang dari 4 hari. Saja. Sejak sebelum juga termasuk kurang dari 4 hari ya. Ya kalau luka memar itu sekitar 4 jam baru muncul warna kemerah. Tadi sudah saya sebutkan. Oke. Terus tadi ditanyakan soal lambung kosong, berarti lambung kosong. Kan ada kategori makanan yang padat, berarti ada makanan tidak padat. Ya, saya
setengah saya. Jadi jelas makanan yang padat membutuhkan waktu yang lebih lama daripada makanan yang cair atau setengah cair. Makanan yang cair atau setengah cair ini termasuk makanan yang tidak padat. Iya. Oke. Kalau mie goreng, kalau mie itu Indomie itu setelah dimasak termasuk makanan padat atau Setengah padat, setengah cair. setengah padat, setengah cair? Apakah perbedaan waktu pengolahan ini berarti ada padat, setengah padat, sama tidak padat? Iya. Nah, jadi waktu pengolahannya pun tidak akan jauh terlalu berbeda. Iya. Dan mungkin tidak akan sisi waktunya tidak akan terlalu lama. Tidak terlalu lama. Tidak ya, 1 jam sampai 2 jam perbedaannya. Jadi perbedaannya adalah 1 sampai 2 jam. Ya. Terus tadi saudara menyatakan bahwa soal gizi, kurus gemuk, apakah kurus atau gemuk itu juga bisa dipengaruhi oleh gen? Gen, ya, Itu biasa saja ya. Oke. Dari saya sebenarnya cukup. Saudara ahli, terima kasih sudah hadir untuk menjelaskan persidangan ini. Tadi saudara, saya mulai dari yang terjadi di hari ini dulu ya. Tadi mengatakan tidak ada kekerasan seksual berdasarkan swab yang Anda kirim ke laboratorium dibilang tidak ada sperma. Kalau sepanjang pengetahuan saudara sebagai ahli, yang dibilang kekerasan seksual itu apakah kriterianya hanya kalau maaf barang laki-laki masuk, apa istilahnya penetrasi, atau bukan? Kalau seorang laki-laki mencoba penetrasi, menggosok-gosokkannya, sperma keluar di paha, saya buka aja ini, itu dalam BAP Agus yang sudah dicabut kan, itu ceritanya. Nah, pertanyaannya, itu termasuk kekerasan seksual atau tidak? Nah, jadi yang sepanjang pengetahuan saya, yang dimaksud dengan kejahatan seksual itu adalah hubungan seksual yang tidak disetujui. Ya, mungkin dengan kekerasan dan memang kekerasan atau mungkin korbannya tidak bisa menyetujui. Nah, jadi yang bisa kami berikan pendapatnya bahwa kejahatan seksual itu akan kami bisa tentukan kalau ada 5 bukti yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ada tanda kebebasan dari korban, ada tanda kekerasan, kemudian ada tanda apa ada hubungan seksual atau tidak, kemudian kapan terjadinya dan akibatnya. Nah, Pertanyaan saya belum terjawab nih. iya. Kalau seorang membuka ada lukanya di pahanya, Iya, jadi kalau mencoba melakukan penetrasi tapi tidak berhasil karena sudah keburu keluar, itu kejahatan menurut saudara. iya, Sesuatunya. iya. Nah, mengenai tidak ada sperma di vagina, itu kan ada tekanan itu karena diambil dan dikirim ke laboratorium. Iya. Karena tidak ada